Dan satu persatu cita-cita itu dikumpulkan melalui satu visi yang sama, di bawah bendera Sigma Daya Insani. Seiring waktu, kumpulan ibu-ibu yang terpaut karena buku sirah dan kecintaannya kepada Rasulullah menisbahkan namanya menjadi Komunitas Bintang Pejuang Sirah. Komunitas Bintang Pejuang Sirah adalah sebuah komunitas tempat berkumpulnya para pejuang yang ingin membumikan kisah-kisah hebat yang tertuang dalam sirah nabawiyah kepada seluruh keluarga muslim di dunia. Dengan tujuan utama mengenalkan para generasi, terutama anak-anak, kepada teladan sesungguhnya yang nyata dan ada, yaitu Rasulullah, para nabi, dan generasi salafus salih. Bintang Pejuang Sirah adalah salah satu batu bata bangkitnya peradaban Islam, kembalinya kejayaan Muslim sebagai pemilik peradaban dengan cara mengenalkan sosok Nabi Muhammad melalui literasi kepada generasi pemilik masa depan. Bintang Pejuang Sirah ingin menjadi secuil cahaya yang menyinari hati para Muslim, agar benar-benar mengenali sosok teladan yang sesungguhnya, bukan hanya tokoh dongeng belaka. Kami tahu ini bukan hal mudah, maka kami disebut pejuang. Berjuang mengembalikan sirah teladan sebagai menu pengasuhan. Berjuang membumikan sirah dimulai dari negeri paling ujung Sumatera, berharap terus menebar hingga viral ke seluruh benua. Berjuang mengembalikan jejak sejarah masa silam yang pernah gempita untuk kita nikmati kembali di kemudian hari. Berjuang melawan ratusan, bahkan mungkin ribuan games yang saat ini mencandui anak-anak kita, dan kemudian menukarnya dengan berbagai buku bacaan bergizi, bukan hanya untuk nutrisi otaknya, tapi juga energi untuk ruhnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Yani Yahya. Saat ini mendapat amanah sebagai supervisor di Komunitas Bintang Pejuang Sirah. Bergabung semenjak tahun 2019 dan sudah membersamai komunitas ini semenjak 4 tahun yang lalu. Hal yang paling disukai di sini adalah bertemu banyak dengan teman-teman yang hebat, teman-teman yang luar biasa, dan yang selalu mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Hai sahabat Sirah, salam kenal. Saya Dian Pisci Pradina Murti. Saya bergabung di komunitas Bintang Pejuang Sirah ini sejak tahun 2020. Alhamdulillah, sejak bergabung sebagai SLC di Bintang Pejuang Sirah, saya merasakan banyak manfaat yang positif. Salah satunya adalah semakin mengenal Sirah, semakin mengenal Rasulullah, juga para sahabatnya. Terima kasih. Itu yang saya Yanti. Alasan saya bergabung di komunitas Bintang Pejuang Sirah adalah pertama karena tertarik dengan wakaf bukunya, dan juga saya juga banyak mendapat ilmu tentang sirah dari bacaan buku ini, dan juga banyak bertambah kawan. Semenjak istri bergabung di Bintang Pejuang Sirah, literasi di rumah lebih berjalan. Jadi anak-anak lebih sering membaca buku tentang sejarah-sejarah Islam, terutama sejarah-sejarah Nabi, sahabat, dan sejarah-sejarah lainnya yang berkaitan dengan Islam. Menurut Adik penting nggak kita tahu tentang kisah-kisah Rasulullah atau para nabi sebelumnya? Kalau menurut Adik penting, karena apalagi kan kita umat Islam. Jadi kita sebaiknya tahu perjuangan nabi kita dulu, pahitnya perjuangan nabi-nabi kita dulu memperjuangkan Islam. Bisa terus bertular satu sama lain untuk bisa menggairahkan pengetahuan di lingkungan terkecil kita, di keluarga kita. Selamat berjuang dan terus berjuang perjuangan Sirah. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari sabda Nabi, didiklah anak-anakmu atas 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Lalu kemudian terhubung bahwa sebagai orang tua muslim, kitalah penyambung batu bata pembawa peradaban Islam harus kembali tinggi. Dan satu persatu cita-cita itu dikumpulkan melalui satu visi yang sama,
di bawah bendera Sigma Daya Insani. Seiring waktu, kumpulan ibu-ibu yang terpaut karena buku sirah dan kecintaannya pada Rasulullah menisbahkan namanya menjadi Komunitas Bintang Pejuang Sirah. Komunitas Baik, nah itu kisah tentang Komunitas Bintang Pejuang Sirah. Jadi beberapa kegiatannya itu paling sering itu adalah pembagian wakaf buku. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, penasaran nggak bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di komunitas ini? Yuk, kita lihat dari beberapa video yang akan dimunculkan. Kami persilakan. Jadi beberapa teman-teman ini, salah satu agenda yang paling sering itu ditampilkan dari video ini. Mohon maaf, videonya belum connect. Ya, kami mohon maaf. Videonya belum nampak ya. Videonya memang belum kelihatan. Mungkin karena kegiatannya ini luar biasa, makanya videonya belum mau tampil. Tapi mohon bersabar. Sebentar ya. Belum nampak videonya. Ya, betul, memang belum terlihat videonya. Baik, ini dia videonya baru. Baik, sama-sama kita saksikan. Besar.
Baik, terima kasih. Itu sebagian video yang kegiatan pembagian buku wakaf ke daerah pedalaman. Nah, alhamdulillah tadi setelah kita melihat perkenalan dengan Komunitas Bintang Pejuang Sirah, selanjutnya kita akan perkenalan dulu dengan komentar kita, yaitu Ustadz Mubasirullah LCMAG. Nah, mari kita lihat tayangan video ini. Suaranya. Videonya belum nampak. Seperti daun yang dimakan ulat. Demikianlah Allah menghancurkan ashabul fil, tentara bergajah. Anak-anak Ustaz, 50 hari setelah peristiwa besar tersebut, Pak 8. Pak 8. Ya, kalau yang pendek berarti sampai gila. Kalau yang agak panjang berarti sampai Adnan. Kalau yang lebih panjang lagi berarti sampai Nabiullah Ibrahim. Mudah-mudahan yang bisa sampai Adnan. Ya Allah berapa? Wahidun. Wahidun. Ibtaini. Salasatun. Arba'atun. Anak-anak kata pesan Rasulullah yang paling penting, karena Rasulullah itu datang untuk memperbaiki kondisi dan keadaan masyarakat jahiliyah ketika itu. Betul? Betul ya? Ketika Rasulullah lahir, itu praktek yang terjadi di masyarakat jahiliyah luar biasa. Salah satunya adalah yang perempuan dikubur hidup di betul. Betul. Yang perempuan waktu masa jahiliyah itu dikubur hidup-hidup. Yang laki-laki dibiarin hidup. Berbeda dengan zamannya Fir'aun. Waktu Fir'aun yang laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Betul ya? Jadi waktu masa Fir'aun laki harusnya pergi sini. Waktu masa Fir'aun, wah. Ya udah agak gede ya, udah.
Ini cek perempuan ya. Kalau berantak. Waktunya coba. Anak perempuan yang pakai itu berantakan. Laki-laki ini. Nah, kebalikannya di masa jahiliyah yang perempuan dibunuh, dikuburin hidup-hidup berapa yang tidak punya tanda manfaat. Maka ketika Islam hadir, perempuan Baik. diangkat derajatnya. Bukan kayak itu kita mengkondisikan anak perempuan. Baik, bismillah. Baik, terima kasih. Sekilas sudah kita lihat video dari pemateri kita, Ustadz Mubasirullah LCMAG. Baik, sebelum masuk ke materi inti daripada kegiatan ini, kita sama-sama mengucapkan bismillah dan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kami persilakan kepada pemateri utama kita, guru kita, Ustadz Mubasirullah LCMAG. Kami persilakan. Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami pada Pak Eka nih yang luar biasa nih sudah memandu acara kita pada malam yang berbahagia ini. Kemudian pada seluruh panitia dari Bintang Pejuang Sirah yang sudah mempersiapkan acara ini dari jauh-jauh hari. Kemudian kepada seluruh peserta yang berhadir pada malam yang berbahagia ini meskipun di dunia maya, bukan di dunia nyata. Ya, sebelumnya kami mohon maaf tadi pas 10 menit sebelum kita mau mulai acara, pas azan Isya tadi di Banda Aceh, nggak tahu tiba-tiba laptopnya mati. Sudah coba kita usahakan, upayakan, nggak bisa. Ya. Maka qadarullah materi yang ada nggak bisa kami tampilkan kepada peserta, tapi sudah ada materi pengganti insyaallah. Ada materi dari Kak Bimo yang memang itu guru kami dalam berkisah Ada materi dari beliau yang sudah beliau share, sudah diizinkan untuk ditampilkan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan berkisah. Mohon izin panitia yang berkisah itu sunnah Ya, kembali kita menunggu layar slideshow-nya. Ingin kami sampaikan bahwasanya seni berkisah ini setidaknya harus memiliki beberapa hal.
Yang pertama adalah kita menguasai materi. Ya. Menguasai materi yang akan kita bawakan. Jangan sampai nanti mau mengisahkan sesuatu tapi ternyata penguasaan kita terhadap kisah tersebut enggak maksimal. Nah, ini sangat penting nanti ketika kita mau berkisah. Contohnya kita mau berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata kisah terkait Nabi Musa ini tidak kita kuasai dengan baik. Sehingga ada beberapa data dan fakta yang kemudian buyar. Ya. Anak-anak semuanya, misalnya, hari yang berbahagia ini Ustadz akan berkisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini lahir di zaman jahiliyah. Nah, ini udah salah nih. Berarti kita belum menguasai materi dengan baik. Maka itu hal pertama yang harus kita kondisikan, kuasai materi dengan baik. Ya. Oke, karena slideshow yang sudah ada, nanti kita sambung bagaimana. Next. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa hal terkait kisah. Yang pertama jelas sekali ayat pada surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu atau Alkitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kemudian di surah An-Nisa ayat 164, ya, dan kami telah mengutus rasul-rasul, telah kami sampaikan kisah pada mereka, padamu, dan ada pula rasul-rasul lam naqsushum alaik, yang tidak kami kisahkan kepadamu. Pun demikian pada surah Yusuf ayat 111, ya. Laqad kana fi qasasihim ibarah. Ya. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka na haditha yuftara walakin tasdiqal ladzina min qablihim. Akan tetapi kisah itu bukan dibuat-buat tetapi membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di surat Hud ayat 120, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di surah Al-Kahfi Allah sampaikan pada kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, kami kisahkan padamu tentang kisah Ashabul Kahfi yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka. Juga yang terakhir itu di surah Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Jadi kisah yang paling baik dalam Al-Quran, ya, itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Next, berikutnya. Nah, hati-hati mewaspadai dongeng dan kisah buruk. Ya, kalau dalam Al-Quran itu disebut dua hal terkait cerita. Ada yang disebut dengan kisah, al-kisah, nanti kita ketahui ada salah satu surah dalam Al-Quran dengan nama surah Al-Qasas, ya, kisah-kisah. Berarti sesuatu yang benar-benar faktanya ada, kejadiannya ada. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan asatirul awwalin, ya, usturah, dongeng-dongeng. Ya. Makanya
apa yang membedakan kisah dengan dongeng? Dongeng bisa jadi tidak nyata, tapi kisah sudah pasti nyata, faktanya ada, kejadiannya ada, dan itu kita ceritakan kembali kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, hati-hati dengan cerita-cerita yang bisa menimbulkan rasa takut dan cemas. Horor. Dulu kita waktu kecil kan suka nih cerita-cerita horor. Nah, kami kan waktu malam Jumat Kliwon tuh lewat di pohon besar. Nah, tuh cerita-cerita tuh diwaspadai, jangan sampai kita menceritakan cerita-cerita yang horor. Kemudian cerita-cerita yang berisi khurafat, ya, mitos, legenda, khalayan yang tak terkendali. Kemudian cerita-cerita yang lebih menunjukkan kekuatan badan daripada akal. Ini kan kalau kita melihat efek cerita, efek kisah, itu kan sangat luar biasa. Ya, walaupun kondisinya berbeda-beda ya. Kalau kita lihat kisah-kisah yang atau hal-hal yang ditampilkan oleh orang-orang Amerika untuk generasi mereka. Muncul berbagai macam manusia super. Ya. Badannya Superman. Superman ya Pak Eka? Atau Supermi nih? Ada Superman. Ada Batman, ada Marvel, ya, Hulk dan sebagainya. Tapi ternyata yang ingin menggambarkan bahwasanya inilah negara adidaya, inilah negara superpower. Kalau nggak ada mereka, dunia itu seakan-akan hancur. Ya. Ingin mereka tampilkan pada anak-anak mereka hero, karena mereka nggak punya pahlawan. Nah, mereka kan negara penjajah, jadi nggak punya pahlawan. Ingin tampilkan hero-hero mereka. Tapi ternyata kebakaran di Los Angeles kemarin nggak ada yang bisa padamkan ya Pak Eka. Seharusnya Superman bisa tuh padamkan ya. Iya Ustaz. Nah, kalau kita lihat ke Jepang, Jepang ini dengan samurainya, film-film kemudian kisah-kisah yang hadir di negeri Jepang itu sangat identik dengan budaya samurai. Maka masih sangat luar biasa bagaimana mereka menurunkan budaya samurai ini kepada anak-anak mereka. Nah, di kita kisah yang beredar atau kisah yang banyak di tengah-tengah masyarakat itu kisah kancil mereka. Jadi kancil nyolong timun, kancil nipu buaya, sehingga kemudian membuat membuat anak-anak kita ataupun orang-orang Indonesia ini kayak mana caranya nipu tapi nggak ketahuan. Ya, naudzubillah. Nah, maka dari itu ini cerita-cerita yang menunjukkan kekuatan badan daripada akal harus dihindari. Kemudian cerita-cerita yang mengunggulkan kekuatan jahat dan mengagungkannya, ini juga harus dihindari. Yang terakhir cerita-cerita cabul, antisosial, sadisme dan sara juga harus kita hindari. Ya, berikutnya. Nah, kisah-kisah, hadirkan kisah-kisah teladan. Terus ya, ini kisah-kisah teladan, kisah mampu memberikan peran yang penting dalam menarik perhatian, mengembangkan pikiran dan akal anak. Ya, nah, kemudian kisah-kisah tersebut bisa membangkitkan kepercayaan anak-anak terhadap sejarah, tokoh yang menjadi teladan mereka. Kemudian yang ketiga, kisah-kisah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Demikian juga kisah-kisah orang solih merupakan saran terbaik untuk menanamkan berbagai sifat utama pada diri anak-anak, serta mendorongnya untuk siap mengemban berbagai kesulitan untuk meraih tujuan mulia dan luhur. Kisah-kisah teladan juga akan membangkitkan anak-anak untuk mengambil teladan dari orang-orang yang mempunyai tekad kuat dan mau berkorban, sehingga ia akan terus naik menuju derajat yang tinggi dan terhormat. Tujuan utama menuturkan kisah-kisah teladan tersebut yaitu untuk mendidik dan membersihkan jiwa, bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang atau menikmati kisah-kisah itu saja. Ya, berikutnya. Nah, berarti jelas
Rasulullah juga itu menuturkan kisah-kisah untuk para sahabatnya. Ya, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah pada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, ini materi pertama. Kenapa kita harus berkisah, karena ternyata kisah itu juga merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pada kita. Oke, berikutnya ya, sembari kita menanti slide berikutnya, tadi sudah ada trik atau cara berkisah. Yang pertama, kuasai materinya. Ya. Yang kedua, materi udah bagus nih. Materi udah kita kuasai. Tapi ternyata kita nggak pede. Ya, percaya diri. Jadi tampil di depan ternyata kita gemetaran. Nah, ini berarti harus dikondisikan dulu public speaking-nya. Ya. Atau sebaliknya, pede luar biasa. Mantap sekali. Percaya diri tinggi sekali. Tapi ternyata bahannya tidak dikuasai. Nah, ini juga menjadi masalah tersendiri. Ya. Ada dua ya. Berarti percaya diri, kemudian kuasai materi. Ya. Kita loncat dulu ke slide ini. Nah, berkisah itu mudah. Ini kata Kak Bimo. Nah, ada 4 jenis cerita atau kisah. Ada cerita Islam. Adalah cerita yang memang sudah ada dalam kitab suci, sirah nabawiyah, sejarah sahih umat Islam, tokoh-tokoh mulia atau siapa saja yang disebutkan dalam kitab suci, hadis maupun sejarah. Kemudian yang kedua, cerita Islami. Tadi cerita Islam. Yang kedua, cerita Islami. Merupakan fiksi yang sengaja dibuat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Yang pesan-pesan itu memang merupakan ajaran Islam. Ya, ada kisah-kisah yang kita buat yang itu kita ingin menunjukkan pada anak tentang sifat jujur misalnya. Ya, maka kita membuat cerita karangan, tapi cerita itu untuk menyampaikan pesan pada anak tentang pesan-pesan Islam. Nah, ini cerita Islam. Yang ketiga, cerita yang diislamisasikan. Fiksi yang sudah ada, kemudian diperbaharui dan diberikan celupan khas keislaman. Ya. Dan yang terakhir, bukan cerita Islam, yaitu cerita rekaan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Ini 4 jenis cerita: cerita Islam, cerita Islami, cerita yang diislamisasikan, dan cerita bukan cerita Islam. Oke, berikutnya. Ini kita next saja. Ini kompleks nih kalau. Oke. Jurus-jurus berkisah nih ala Kak Bimo. Yang pertama, niat untuk amal dakwah dan tarbiyah. Sekali lagi, ini niat paling penting ketika kita mau menyampaikan sesuatu, termasuk di dalamnya adalah kisah. Kemudian lembutkan hati mereka sebelum berkisah dengan membaca bersama-sama kalimat thayyibah. Ya, boleh astaghfirullahaladzim atau alhamdulillah dan sebagainya. Ya. Kemudian sampaikan muqaddimah atau khutbatul hajah. Ya, tahmid, syahadat, salawat dan sebagainya. Kemudian tanamkan dan segarkan iman dengan mensyukuri keberadaannya. Ya, Allah sudah ciptakan kita dan sebagainya. Jadi ini di awal-awal diingatkan anak-anak tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam kebaikan pada kita. Kemudian bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian kisahkan cerita dengan jujur, tidak dibuat-buat. Memilih kata-kata yang memuliakan. Setiap ucapan berasal dari hati yang terlatih
dengan qiyamul lail bahkan. Ini kalau mampu ini luar biasa. Kemudian jelas tidak bertele-tele, hindari perkataan yang merendahkan. Kemudian yang ketujuh, jauhkan dari setan dan hadirkan malaikat. Ingatkan, ini adalah mengaji yang materinya kisah. Jadi walaupun kita menyampaikan cerita, tapi ini juga dalam bentuk pengajian. Nah, jangan pisahkan antara kisah dengan mengaji. Ya, karena hakikatnya ketika kita berkisah, kita juga menyampaikan alur cerita dari Al-Quran. Karena 2/3 dari ayat-ayat Al-Quran, ya, atau bahkan ada yang mengatakan 1/3-nya itu ayat-ayat Al-Quran itu semuanya adalah kisah-kisah. Ya. Kemudian yang ke-8, libatkan mereka dalam kisah melalui tanya jawab. Ya, ada tanya jawab yang kita sampaikan di tengah-tengah kita berkisah. Kemudian evaluasi daya serap mereka. Ya. Ingatkan akan komitmen pada Al-Quran. Ya. Kemudian ucapkan tahmid, ya, berupa pujian kesempurnaan hanya bagi Allah, dan jangan lupa doa. Ya. Nah, ini jurus-jurus berkisah nih ala Kak Bimo. Nah, berikutnya, ya, ini langkah-langkah berkisah. Kalau memang bisa diupayakan lebih bagus, ya. Berarti ayat-ayatnya dikumpulkan, kemudian baca ayat suci tersebut secara tartil. Nah, ini berarti juga seorang pengkisah juga harus baik bacaan Al-Qur'annya juga. Kalau mampu, luar biasa. Kemudian jelaskan terjemahan, lalu berikut ilustrasi peristiwanya. Usahakan kita mengerti munasabah atau keterkaitan ayat yang satu dengan ayat sebelumnya atau yang sesudahnya, agar kita memahami jenis alur, flashback kah, kronologis kah, atau foreshadowing atau berbingkai. Ya. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu kadang-kadang seperti kisah Nabi Musa, di surah Al-Baqarah sudah ada. Ya. Nanti di surah yang lain sudah ada, jadi harus bisa kita rangkaikan dia. Nah, ini beberapa langkah-langkah berkisah ala Kak Bimo. Oke, berikutnya. Nah ini di antara retorika berkisah. Berarti kemampuan tadi, kalau kita kembali ke trik berkisah yang pertama tadi, percaya diri, ya, maka ini di antara hal yang harus kita miliki pula dalam PD tersebut. Ya. Berarti kita totalitas ketika berkisah. Ya. Kalau seperti video tadi, kalau memang perlu jatuh, maka jatuh. Jadi yang kedua, gerak yang luas, bukan atraktif. Kemudian vokal yang matang saat membawakan tartil atau tilawah, kalimah thayyibah, narasi dan dialog antar tokoh. Nah, itu kalau bisa dikondisikan akan sangat lebih baik lagi. Kemudian pergunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Kemudian komunikasi persuasif, visual, ruhiyah, emosional, dan interaktif. Kemudian kreatif inovatif untuk mendukung kisah, baik sensasi maupun kolaborasikan kisah agar lebih apik, matang dan berkesan, namun hindari kontroversi dalam berkisah. Nah, jangan lebay kali juga ketika kita menyampaikan kisah. Oke, next berikutnya. Ya, ini larangan-larangan dalam berkisah. Tidak merujuk pada buku-buku yang tidak standar atau banyak di buku tersebut kisah-kisah Israiliyat, ya, maupun kisah-kisah yang tidak asalnya, la aslalahu, ya. Ya, lelucon atau penyajian yang hanya menekankan kisah sebagai hiburan saja, kemudian melakukan aksi maupun dialog yang tidak pada tempatnya. Nah, misalnya Allah berbicara, malaikat sembrono, Nabi Muhammad
diatraksikan dan yang sepadan dengan itu. Jadi hal-hal yang kemudian Allah kemudian disampaikan berbicara malaikat sembrono, Nabi Muhammad kemudian diatraksikan. Nah, ini hal-hal yang dilarang dalam berkisah. Kemudian yang keempat, merendahkan sejarah Nabi atau tokoh-tokoh agung dengan gaya, ucapan, gerak-gerik yang justru merendahkan martabat mereka. Kemudian yang terakhir, melepaskan antara keimanan dan keislaman dari kepribadian mereka. Nah, ini beberapa larangan dalam berkisah. Next. Habis. Nah, tadi sudah ada 2 triknya. Yang pertama adalah PD, yang kedua adalah kuasai bahan. Ya, PD tadi juga termasuk dalam retorika, ya. Kemudian yang berikutnya, kalaupun kita kemudian memiliki kemampuan drama, ya, nah ini akan lebih baik lagi. Bagaimana kita kemudian menunjukkan gaya ketika dalam berkisah, kata-kata kerja, nah itu kita praktekkan. Misalnya, tiba-tiba batu itu dilemparkannya. Maka ketika kita menyampaikan kalimat tersebut, kita praktekkan. Ya. Dilemparkannya dengan keras. Berarti betul-betul keras kita lempar. Jangan nanti ketika kita menyampaikan batu dilempar dengan keras, lemparannya batu dilemparkan dengan keras. Nah, maka ini nggak nyambung. Nah, jadi ketika kata kerja itu dipraktekkan. Atau air laut air semakin tinggi. Anak Nabi Nuh alaihissalam itu kemudian mendaki gunung. Ya, daki. Dia naik ke atas puncak gunung, kemudian dia berteriak, hahaha, aku selamat dari air bah. Jadi ditampilkan kesombongan anak Nabi Nuh seakan-akan ia sudah selamat di atas bukit tersebut. Nah, jadi sekali lagi kata kerja, ya, kalau sebisa mungkin dipraktekkan. Kemudian yang berikutnya, ya, kalau memang memungkinkan untuk menampilkan suara-suara, ya, nah, kalau mampu dalam hal demikian ya silahkan. Ya. Karena Allah sudah kasih kita kemampuan tersebut. Setiap kita punya 7 tingkatan nada nih, nada suara. Dan sebagainya. Nah, ini bisa difungsikan, dimaksimalkan ketika kita menyampaikan kisah pada audiens. Dan yang berikutnya, ya, kalau menurut Kak Bimo, yang kami pernah langsung mendapatkan materi dari beliau, itu ketika kita bergerak ke kanan ataupun ke kiri, upayakan tidak lebih daripada 4 langkah. Dia 4 langkah kanan atau 4 langkah ke kiri. Karena kalau lebih sayang audiennya, capek mutar kepala lihatin kita. Nah, yang terakhir, sebagaimana tadi juga disampaikan dalam slideshow punya Kak Bimo, ya, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang kita sampaikan itu bukan hanya sekedar hiburan, ya, tapi juga itu bisa menjadi hikmah dan pelajaran bagi para pendengar ataupun anak-anak yang mendengarkan kisah kita. Nah, para peserta yang dirahmati Allah, berkisah terutama pada anak-anak ini memang tantangan tersendiri. Nggak semua orang mampu untuk melakukannya.
Tapi kalaupun kita tidak mampu, tidak berani dan sebagainya, masih ada kesempatan untuk menyampaikan kisah pada mereka dengan bercerita duduk saja, read aloud, Jadi baca saja pada mereka. Itu juga sudah sangat luar biasa. Jadi buku-buku yang ada terutama dari Sigma, nah, ini juga bisa kita bacakan pada anak-anak kita serta didik kita dengan cara read aloud. Jadi kalau kita mungkin tidak mumpuni dalam berkisah sebagaimana Kak Bimo dan kawan-kawan lainnya yang mungkin mahir dalam menyampaikan kisah, mungkin kita bisa mengambil versi berkisah dengan membacakannya pada anak-anak langsung dengan buku yang ada pada kita. Mungkin itu beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menjadi catatan dan juga masukan bagi kita semuanya, terutama saya pribadi yang masih belajar dan terus belajar untuk lebih baik lagi menyampaikan kisah pada audiens, terutama pada anak-anak. 2015 saya memulai menjadi pengkisah. Ya, setelah pelatihan dengan Kak Bimo, saya coba sore harinya di TPA, di Taman Pendidikan Al-Quran. Diketawain sama anak-anak karena memang saya akui saya sendiri merasa malu kali. Ya. Tapi kemudian beberapa kesempatan saya minta izin bahkan pada direktur TPA biar saya yang menyampaikan kisah pada anak sebelum mereka pulang ke rumahnya di jam TPA. Tapi alhamdulillah dengan sedikit demi sedikit belajar, sedikit demi sedikit pede, ya alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih baik lah daripada 10 tahun yang lalu 2015-2025 ya. Berapa? 20 tahun ya? 10 tahun ya? Ya, mungkin kayak gitu Pak Eka. Sementara kami kembalikan pada Pak Eka. Masya Allah, makasih Ustadz. Jadi tadi lupa ketawa saya Ustadz, karena waktu Ustadz bilang malu kali itu mau ketawa takut salah dosa ya kan. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan poin-poin pertama. Jadi kami harapkan ini kepada para peserta sebelum memberi pertanyaan, ada sedikit challenge ini. Ini saya kirimkan nanti ke Messenger. Kami harap kepada para peserta untuk membuat video original, ya, dengan waktu 5 menit. Nanti pekan depan video itu dikirim sebelum pekan depan karena nanti akan direview oleh pemateri kita dan ada reward hadiah untuk 3 video terbaik. Ya, baik. Terima kasih. Kami berikan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan dan silakan supaya ini lebih adil ya. Silakan untuk angkat tangan. Bukan angkat tangan di video ya. Pilihan daripada ininya. Raise hand. Ya. Silakan raise hand-nya diaktifkan sehingga kami tahu. Baik, alhamdulillah. Yang pertama kami lihat dan kami tangkap adalah Bunda Rodatul Jannah dari Biren kalau nggak salah ya. Aceh Utara atau dari Biren. Baik, silakan Bunda. Kami persilakan untuk bertanya. Baik, Pak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Sebenarnya pertanyaannya banyak, Ustadz ya. Jadi nggak ada batasannya kan, Pak Eka? Dimohon Bu, karena kita kan ada beberapa pertemuan lagi. Oh iya, Silakan ya. satu aja Bu, yang paling satu. yang paling Ya. besar. Ya baik, Ustadz. Pertanyaannya kan tadi dari slide Ustadz yang kedua atau yang ketiga kan ada yang mewaspadai dongeng dan kisah gitu ya.
yang poin pertamanya hindari cerita yang menimbulkan horor dan rasa takut. Nah, jadi Ustadz, eh, pertanyaannya yang pertama, berkisah itu ada minimal, maksudnya kalimatnya nggak, atau 2 kalimat atau 3 kalimat. Nah, terus kita kan seringnya saya sendiri ya Ustadz ya, maksudnya ke keponakan, mungkin kalau ke anak saya karena masih kecil ya, jadi belum belum bisa mempraktekkan secara maksimal. Sering bilang gini Ustadz, eh tidur nanti ada tidur tidur udah malam nanti ada pocong, ada apa gitu kan, nanti dimakan, ada burung hantu gitu-gitu. Itu termasuk ke cerita berkisah yang menimbulkan rasa takut atau gimana Ustadz? Nah, itu. Hmm. Terus eh, pertanyaan yang terakhir, yang kedua, mungkin bisa memberikan contoh pelajaran dan keutamaan kisah-kisah teladan yang ini Ustadz, yang apa? Yang anti, yang slide terakhirnya itu yang seksual atau yang apa gitu, yang tadi ada di di slide yang pelajaran dan keutamaan kisah-kisah teladan. Mungkin bisa contoh-contohnya Ustaz dari poin yang keempat atau yang ketiga gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Langsung kita jawab Ustadz atau kita masuk ke satu lagi? Terserah. Gimana baiknya? Baik kan? Karena biasanya terkadang pertanyaannya itu menyambung, jadi kami persilakan kepada ini dari Bogor nih ya, jauh ya, Bunda Farida Darmayani, kami persilakan. Ya, baik Ustadz. Ini mau nanya, ketika kita sedang bercerita, itu kan kebiasaan saya itu seperti ingin menambahkan ilmu lain gitu, wawasan lain. Jadi pada saat bercerita, misalkan tentang quotes gitu ya, ada hubungannya dengan quotes, nanti kita jadi berkembang dengan lebih luas lagi gitu. Itu apakah baik atau tidak ya Ustadz? Apa mungkin jangan terlalu jauh atau gimana gitu, sehingga kita takutnya anak-anak jadi buyar dari cerita sebenarnya. Itu kebiasaan saya, bahkan sampai kayak ilmu pengetahuan alam gitu Ustaz. Itu kira-kira baik atau tidak ya? Itu aja. Terima kasih Ustaz. Nah, baik. Kami persilakan kepada Ustadz untuk menjawab 2 pertanyaan dulu. Kita satu lagi terakhir nanti ya. Silakan Ustadz. Ya, Bismillah. Ini luar biasa pertanyaannya. Saya mulai dari Ibu Farida duluan ya, dari Bogor tadi. Ini bagaimana kalau di tengah-tengah cerita ternyata kita menambahkan poin-poin yang lainnya. Ya. Nah, ini sangat erat dengan audiensnya. Ya, kalau audiensnya anak-anak, ya mungkin dikondisikan, disesuaikan. Kalau kita tambah terlalu banyak nantinya, biasanya anak-anak udah malas dengar. Tapi kalau audiensnya ini nanti anak SMP atau SMA, ada hal-hal yang seperti saya nanti jadi menarik bagi mereka. Nah, jadi sekali lagi Bunda Farida dikondisikan dengan kondisi audiensnya. Karena kadang kan kita bercerita semangat sekali, ternyata audiensnya udah kemana-mana tuh. Udah cerita sendiri kalau anak-anak ya. Atau kalau orang anak-anak SMP SMA, akhirnya mereka ngobrol karena sudah ada bahasan yang mungkin sudah lari dari materi intinya. Nah, sekali lagi penekannya di audiens nanti. Itu pertanyaan Bunda Farida. Kemudian yang kedua dari Bunda Raudatul Jannah. Nah, ini kalimat-kalimat yang seperti tadi nih, hati-hati pocong tuh. Tidur, kalau nggak tidur nanti datang burung hantu dan sebagainya. Nah, ini kalimat-kalimat yang negatif ya, yang tidak baik untuk disampaikan kepada anak-anak. Kemudian apa namanya, kisah-kisah teladan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Ya. Tadi di slide yang ya, coba dibuka slide-nya. Lupa lagi. Bukan yang ini kayaknya. Ini. Nah, jangan ada cerita-cerita cabul ya. Antisosial, sadisme dan sara. Disclaimer dulu, ini yang pertama,
cerita-cerita yang menimbulkan rasa takut dan cemas, ini cerita horor ya. Tapi kalau cerita-cerita nanti itu kita menghadirkan cerita tentang ancaman ataupun hukuman yang diterima oleh ahli neraka ya. Nah, ini malah bagus ya. Berarti kita menyampaikan misalnya tafsir surah Al-Qari'ah misalnya. Atau kita menyampaikan tafsir surah Al-Haqqah misalnya. Bagaimana balasan yang Allah berikan pada orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan, dan bagaimana orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Ya, ini disclaimer dulu ya, ini bukan termasuk dalam cerita menimbulkan rasa takut dan cemas horor, cerita hantu nih yang lebih banyak. Ya. Kemudian cerita-cerita cabul yang terakhir nih. Ya, cerita-cerita cabul, nah ini kan pasti tidak baik untuk anak-anak kita. Ya, cerita-cerita yang antisosial, nggak mau bersosial dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang tidak baik juga diceritakan pada anak-anak kita. Kemudian sadisme, cerita-cerita sadis, cerita-cerita yang kemudian kita visualisasikan memang betul-betul heboh sekali. Walaupun kita menyampaikan kisah tentang Fir'aun. Ketika Fir'aun menyampaikan pada bala tentaranya untuk yudzabbihuna abna'akum. Allah bahkan memakai diksi kata-kata zabah. Zabah itu artinya sembelih. Ya. Wal yurih dzabihatahu. Ya. Hendaklah dia mempercantik ketika memperlembut ketika dia menyembelih sembelihannya. Itu ada hadisnya demikian. Tapi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ya, itu juga tidak divisualisasikan luar biasa, cuma sampai segitu aja kalimat Allah Azza wa Jalla. Yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya Fir'aun itu benar-benar ingin memastikan anak-anak laki-laki yang ada ketika itu tuh harus mati. Maka kemudian Allah menyelamatkan bayi kecil Musa alaihissalam yang ada dalam buayan ibundanya. Nah, jadi meskipun kisahnya sebenarnya sadis, tapi ketika kita sampaikan kan nggak sadis-sadis. Ya. Jadi anak-anak Ustaz, ketika itu datanglah pasukan Fir'aun menyusir satu rumah ke satu rumah berikutnya. Didatangi, ditendang bahkan pintunya. Ada anak laki-laki. Suaranya dimainkan. Jangan sampai ketika kita mau menampilkan hal tersebut, kita gemayu pula lagi. Ada anak laki-laki? Enggak. Jadi kalau memang perlu kasar ketika kita bercerita, agak kasar. Hah? Mana anak laki-laki? Tunjukkan. Jadi kalau hal ini kita lakukan, insya Allah anak-anak kan sudah tahu dia kisah Fir'aun itu sudah tahu dia. Tapi ketika kita menampilkannya dengan versi kita, dengan cara kita, ya maka cerita yang biasa-biasa saja yang mereka sudah tahu itu kemudian mereka gini ya kira-kira. Oh iya, kayak mana ketika ibunda Nabi Musa itu memegang Nabi Musa yang masih bayi. Ya Allah, anak saya ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong. Ya Allah. Ternyata kemudian anak-anak Ustaz, apa yang terjadi? Allah mewahyukan kepada ibundanya Nabi Musa. Kalau hal ayatnya lebih bagus. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah wahyukan kepada ibunda Nabi Musa. Disampaikan ilham pada ibunda Nabi Musa agar ia menyusui Nabi Musa yang masih bayi itu sampai kenyang. Fa'idha khifti alaih. Wahai bunda, kalau engkau khawatir, engkau takut akan keselamatan anandamu ini, fa'alqihi fil yam. Letakkan dia di peti, taruh dia di sungai. Nah, di sini potong dulu, jangan lanjutkan ayatnya. Tanya dulu ke anak-anak. Kira-kira kalian mau nggak adik kalian yang umur
1 tahun atau 6 bulan ditaruh di kotak Indomie, ditaruh di sungai? Mau? Enggak, Ustaz, enggak, sebagainya. Nah, itu kalian, bukan kalian yang melahirkan adik kalian, tapi mama kalian, bunda kalian, umi kalian. Kalau kalian saja enggak mau, apatah lagi mama kalian. Tapi lihat bagaimana Allah perintahkan pada ibunda Nabi Musa. Fa'alqihi fil yam, letakkan dia di peti. Wala takhafi wala tahzani. Bunda, jangan takut, jangan khawatir. Kalimat akhir di kemudian inilah yang membuat ibunda Nabi Musa akhirnya yakin bahwasanya ini bukan suara sembarang suara, ini perintah bukan sembarang perintah, saya yakin. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami nanti bunda yang akan kembalikan anakmu yang laki-laki ini dengan segera kepadamu. Dan ia kelak akan kami jadikan salah satu di antara orang-orang yang akan menjadi utusan kami. Jadi kan kisahnya sederhana, kisah yang sudah diketahui oleh ananda-ananda kita, tapi ketika kita menampilkannya dengan versi yang lain, versi yang lebih baik, versi yang kita benar-benar kuasai cerita tersebut, ini akan semakin membuat ananda-ananda kita senang dengan kisah-kisah para nabi. Jadi kalau berkisah yang kita enggak menampilkan tanda kutip gerak dan sebagainya, itu mungkin bisa selesai dalam 5 menit. Tapi kalau kemudian kita bergerak, kemudian kita ada intonasinya, kemudian kita ada prakteknya, nah itu biasanya kisah yang hanya 5 menit itu bisa berdurasi 15 sampai 20 menit. Ya, mungkin demikian sementara Pak Eka. Kami kembalikan pada Pak Eka. Baik, alhamdulillah tadi saya kalau nggak salah ada satu ayah yang terlihat saya. Ayo, ayah bunda, satu orang lagi pertanyaannya. Mungkin supaya jangan apa kali kan, bisa lah diwakili oleh ayah-ayah yang izin bertanya. Ini Rahmi mana nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Rahmi dari Aceh Selatan. Oh, ya. Saya hampir bingung ini karena istri Ustadz juga Rahmi namanya. Hampir Saya aja baru kejadian bergabung, Ustaz. sama Aceh. Jadi kan pertanyaannya ini yang pernah saya alami. Misal kita mau cerita tentang kisah Nabi Lut, itu kan tentang penyuka sesama jenis. Nah itu gimana cara kemasnya supaya nggak mengarah ke pornografi, terus juga kayak kisah Nabi Yusuf dengan Zulaika. Itu gimana Ustaz cara kita sampeinnya? Kita kemasnya itu seperti apa dan batasannya itu sampai mana gitu yang bisa kita ceritain ke anak-anak. Oke, itu aja. Baik, langsung. Tafadhol Ustadz. Ya. Ini sekali lagi kalau sama juga dengan pertanyaan Bu Farida tadi, ini sangat tergantung dengan audiensnya. Ya, kalau audiensnya adalah nih anak-anak SD, maka dikondisikan dengan kondisi mereka. Kemudian kalau anak SMP, SMA juga pasti bisa lebih naik levelnya sedikit. Nah, terkait tentang Nabi Lut alaihissalam, ya, atau tentang kisahnya Yusuf alaihissalam, ya, ini kalau untuk anak-anak disampaikan sekadarnya saja, ya. Kecuali nanti ketika mereka sudah SMP, ya, sudah audien kita SMP atau audien kita SMA, maka mungkin akan lebih nyaman tanda kutip kita untuk menyampaikan yang agak lebih agak vulgar sedikit, ya, bukan vulgar sekali maksudnya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak SD, ya sampaikan saja ini anak-anak ustadz atau anak-anak ustadzah, ini Allah Subhanahu wa taala
kemudian menghadirkan Nabiullah Lut alaihissalam, ternyata kaumnya ini penyuka sesama jenis. Yang laki suka sama yang laki-laki, yang perempuan suka sama yang perempuan. Nah, kalau kalian tahu sekarang kan ada namanya LGBT ya, atau kaum pelangi. Nah, ini naudzubillah, jangan sampai kita menjadi seperti kaum-kaum pelangi yang sudah Allah kisahkan pada kita pada zamannya Nabiullah Lut alaihissalam. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, itu tidak ada dosa yang lebih parah dibandingkan dosa yang hadir pada masa Nabiullah Lut alaihissalam. Sampai anak-anaknya pun, anak-anak Nabi Lut dan istri Nabi Lut enggak mau ikut dengan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Lut alaihissalam. Nah, tapi kalau yang sudah agak SMP, SMA mungkin bisa dikondisikan, ya. Bagaimana ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya. Karena kan anak-anak sekarang kan kalau kita sebutin artis-artis Korea, terutama yang perempuan-perempuan, ya, siswi-siswi SMP, siswi-siswi SMA, itu sangat luar biasa. Kita suruh sebutkan 5 artis Korea, mereka bisa sebutin 30 bahkan. Sama dengan yang laki-laki, kita suruh sebutkan 5 nama pemain bola, itu mereka bisa sebutkan 30 nama. Nah, jadi harus ada tokoh yang kita tampilkan, bahwasanya tokoh tersebut nggak kalah ganteng dengan artis-artis kalian. Artis-artis Korea kalian itu masih kalah gantengnya dengan kegantengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi kemudian apakah kegantengannya itu dia sombong dan sebagainya? Ternyata tidak. Nah, bahkan ketika dia harus terpaksa turun setelah dipanggil oleh Imra'atul Aziz dan di hadapannya gadis-gadis di kota ketika itu, turun Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan pesonanya yang luar biasa, dia kemudian menunduk. Malu dia, harus berjalan, kalau kita sampaikan sekarang catwalk-nya lah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Histeris para gadis-gadis tersebut. Tanpa sadar, tangan mereka kemudian berdarah. Nah, kan bisa kita sampaikan. Nah, itu gantengnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad juga nggak kalah ganteng. Tapi tidak membuat orang histeris ketika Nabi Muhammad lewat. Beda dengan aura dan pesona Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, kalau Nabi Muhammad orang kemudian auranya itu lembut, perawakannya itu adem dan sebagainya. Nah, maka ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada ananda-ananda kita terkait kisah-kisah yang mungkin agak sedikit ada menjurus pada seksualnya dan sebagainya, masih bisa kita kondisikan sesuai dengan audiensnya. Mungkin demikian Bunda Rahmi dari Aceh Selatan. Alhamdulillah, Ustadz. Sebelum ditutup acara ini, boleh nggak awak nanya nih Ustadz? Ya, silakan Pak Ega. Jadi gini Ustadz, dari cerita Ustadz tadi kan, Masya Allah, untuk melatih kemampuan bercerita itu kan Ustadz hampir sampai minta izin sama pimpinan TPA untuk bereksperimen lah kalau bahasa kita, supaya itu berapa lama Ustadz? Itu ada 3 atau 4 kali ya. Jadi dengan kisah yang sama, itu kan kita pasti di kali pertama nggak puas nih, masih banyak kurangnya sepertinya. Kita ekspor di kali kedua, masih belum pas. Kita kali ketiga, kali keempat udah agak lebih nyaman kita menyampaikan kisah tersebut. Jadi nanti kita baca lagi referensi yang lain. Oh ternyata ini bisa kita tambah nih di poin ini. Oh ini mungkin yang bisa kita tambah. Ya. Atau oh ini ternyata kayaknya poin ini nggak perlu kita tambahkan.
ini kita kurangkan. Nah, jadi sekali lagi yang kami dapatkan dari pelatihan berkisah, trik berkisah itu cuma satu sebenarnya, Pak Eka. Latihan, 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 latihan. Jadi 4 itu saat. Jadi 4 ya. Nah, latihan terus. Jadi insya Allah itu akan membuat kita akan lebih baik. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Sudah dapat instruksi juga ini dari Pimpro kegiatan. Kami hanya mengingatkan kepada para peserta bahwasannya acara ini kan sampai tanggal 2, acara ini juga akan berlanjut di tanggal 25. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk menyetor video pendek 5 menit dengan yang original aja, dengan suara sendiri aja, nggak perlu harus ada audiens. Silakan, dan nanti akan supervisi ya, atau dikoreksi dan akan dinilai oleh pemateri kita, sehingga akan diambil 3 video terbaik dan akan mendapatkan hadiah. Kalau hadiah umroh silakan dapat hadiah umroh dengan biaya sendiri ya, tapi kalau hadiah spesial dari panitia itu ada ya. Jadi hadiah kita itu bukan umroh, tapi kalau mau umroh juga boleh, tapi dengan biaya sendiri ya. Baik, jadi ini kami minta kepada para peserta untuk mengirimkan video 5 menit. Silakan kirim ke admin grup Wapri aja. Nanti tanggal 25 kita akan ulas video-video terbaik itu, sehingga menjadikan kegiatan kita ini bukan hanya teori, tapi seperti tadi kata Ustadz, adalah latihan atau praktek, latihan-latihan. Baik, itu aja. Mohon Ustadz kita tutup acara aja Ustadz. Ustadz tutup boleh Ustadz? Ya, nggak ditutup langsung sama MC-nya. Oh, baik. Kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, itu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Baik Bunda.